liquid kita masukkan ke dalam carbon absorption. Jadi kita dapatkan residu disposal untuk cairan. Lalu nanti yang karbonnya kita proses pencucian. Lalu kita elusi, namanya kita tambahkan larutan pencuci. Nanti dari ketika kita elusi, maka larutan yang dipakai untuk mencuci karbon itu adalah larutan yang kaya akan mineral berharga. Kita lakukan proses electrowinning ya untuk mendapatkan emasnya. Atau kalau kita ingin menggunakan sementasi, kita bisa menambahkan zinc di situ atau zinc, sehingga nanti emasnya terpresipitasi ya. Produk akhir yang kita ingin kejar adalah gold atau emas ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti karbonnya yang tadi telah kita lepaskan emasnya atau mineral berharganya, kita regenerasi, kemudian kita conditioning, kita balikan lagi ke proses di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, suara saya masih kedengaran? Halo? Masih, Pak. Masih. Oke, seperti itu. Lalu ini flowsheet moderate CIP gold plan kurang lebih pada tahun 1980. Jadi dari ore stockpile, hasil tambang disimpan di stockpile, dilakukan crushing, tentu Anda pernah mempelajari PPG. Crushing adalah pengubahan ukuran dari ukuran besar seperti ini misal, jadi ukuran yang lebih kecil. Kalau kita milling, ini menggunakan ball mill. Kalau Anda lihat dari gambarnya mungkin sudah ketebak. Hasilnya adalah butiran-butiran yang jauh lebih halus. Lalu masuk ke dalam tangki leaching ya. Ini prosesnya bisa 16 sampai 48 jam. Tentu di leaching ada perlu penambahan cyanida ya. Dan ini menggunakan 2 tangki. Pada beberapa kasus bahkan sampai beberapa tangki bisa 8 tank dan seterusnya ya. Lalu dari proses leaching kemudian masuk ke carbon in pulp ya. Kita pisahkan dulu di sini solid sama liquidnya. Liquidnya tadi karena sudah mengandung mineral berharga bisa dikatakan sebagai pulp karena sudah lebih kental mungkin. Lalu pulpnya tadi masuk ke dalam tangki yang dikenal sebagai CIP absorption state ya, atau CIP absorption tank ya. Jadi ini carbon in pulp absorption ya. Kurang lebih prosesnya 4 sampai 8 jam. Dari sini kemudian ditransfer ke proses selanjutnya. Di sini ya. Nanti pulpnya diproses kembali sehingga nanti kita dapatkan tailing ya. Antara karbon aktifnya tadi yang sudah mengandung emas dan perak kemudian ditransfer ke carbon acid wash ya. Jadi kita cuci. Lalu nanti setelah carbon acid wash kita proses lagi, kita stripping emasnya, kita dapatkan gold eluat ya. Jadi larutan yang mengandung emas tadi namanya gold eluat. Kita bisa proses di sini electrowinning. Tadi proses sementasi. Hasilnya dari electrowinning nanti akan mengendap di katoda. Mengendap di katoda, lalu di katodanya kita panen, kita lepaskan emasnya, dan kita smelting, kita lebur. Jadilah namanya dor ya. Dor ini campuran emas dan perak ya, karena belum murni emas. Dari dor ini biasanya dicetak lagi menjadi lembaran-lembaran seperti ini, menjadi sheet. Kita electrorefining namanya, supaya kita dapatkan emas murni ya. Nanti tadi karbonnya sudah dijelaskan juga direaktivasi kembali, kemudian dipakai di proses sini ya, carbon in pulp. Nah, itu cuma mengulang-ulang. Carbon in leach kurang lebih juga sama, dari tambang, di crushing, di milling, tambahkan lime, di thickening untuk mengurangi kadar air, lalu kita proses leaching ya. Jadi di sini langsung di leaching dan pada saat bersamaan karbon ditambahkan ya. Tadi sudah saya jelaskan.
Jadi di leaching dan karbon langsung ditambahkan. Tentu di sini ada penambahan cyanida dan oksigen. Kemudian nanti dipisahkan residu disposal. Lalu karbonnya yang sudah kaya akan mineral berharga dalam hal ini emas, kemudian dilakukan pencucian, lalu dielusi, didapatkan larutan yang kaya akan emas yang bisa diperoleh melalui emasnya bisa diperoleh melalui elektrolitik atau zero precipitation. Lalu karbonnya bisa diregenerasi kembali ya. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Gak ada? Halo, suara saya masih masuk? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke ekstraksi pelarut atau solvent extraction ya. Ekstraksi dan pemurnian larutan dengan cara melarutkan logam dalam fase aqueous dengan larutan organik sehingga terbentuk organometallic complex solution. Jadi pengertiannya adalah itu. Kemudian dalam proses ini ada unit namanya extraction, ada unit namanya stripping. Kalau di karbon aktif ada namanya loading, ada namanya stripping ya. Selalu biasanya ada dua unit ya. Jadi kalau di karbon aktif unit awal namanya loading ya. Jadi kita mengikat mineral berharga dalam karbon. Yang kedua adalah stripping. Nah, ini juga mirip, ada dua unit, jadi extraction dan stripping. Jadi yang pertama kita ekstraksi mineral berharga. Kemudian dari proses ekstraksi kita tambahkan organik material ya. Jadi kita tambahkan larutan organik. Nanti larutan organiknya akan mengabsorpsi atau mengambil emas atau mengekstraksi mineral berharga dari larutan aqueous ya namanya. Kemudian nanti di larutan organik yang sudah mengandung mineral berharga akan kita lakukan namanya stripping ya. Kita lepaskan kembali dari fase organik kembali ke fase aqueous ya. Nah, setelah itu baru kita recovery. Kita dapatkan mineral berharganya. Entah nanti dalam bentuk atau melalui proses presipitasi atau proses elektrolitik dan seterusnya. Ini juga sama, ada proses metal di leaching terlebih dahulu. Hasilnya metal extraction. Jadi metal yang sudah di dalam larutan pelidian. Ini metal, saya ulangi, ini ada metal leaching, metal di dalam larutan pelidian, lalu ada metal extraction, metal di dalam larutan organik. Kemudian nanti kita stripping dari organik, kita kembalikan ke fase aqueous, lalu bisa kita panen ya, kita melalui proses elektrolisa atau presipitasi. Ini contoh pelidian tumpukan atau kita kenal heap leaching yang seperti kita bahas tadi di slide paling awal. Ini adalah recovery dari tembaga menggunakan solvent extraction. Jadi solvent extraction sering sekali disingkat S dan X. Perlu diingat proses pelidian tumpukan ini biasanya untuk mineral oksida ya. Jadi misalnya kalau emas oksida, kalau tembaga oksida. Yang sulfida biasanya kurang berhasil karena sulfida itu lebih tidak poros ya, lebih padat ya. Jadi kalau biji sulfida sangat padat, akan susah larutan masuk ke dalam biji ya. Tapi kalau dia oksida,
biasanya sudah poros ya, sudah banyak pori-porinya. Kadang-kadang kita perlu tambahkan oksidator di situ supaya dia bisa menjadi lebih poros ya. Kalau kita mau pakai, kalau kita mau lindi biji sulfida ya. Oke, kurang lebih seperti ini kita proses ekstraksi. Jadi ini adalah senyawa organiknya. Ini senyawa organik. Kemudian ini adalah CU di dalam larutan ya. Kalau terjadi reaksi, maka senyawa organik tadi akan mengikat CU ya. Ya kurang lebih mirip dengan reaksi yang terjadi karbon aktif, jadi pertukaran. Lalu hanya ini akan lepas menjadi H+ ya. Jadi asap. Ini adalah proses ekstraksi. Proses stripping kebalikannya ya. Jadi nanti larutan organik yang kaya akan CU ditambahkan dengan asam yang lebih kuat supaya dia bisa melepaskan CU, tapi CU-nya lepas, H+-nya akan masuk ya, balik ke arah kiri ya. Jadi ini penelitian tumpukan, saya ulangi lagi. Kemudian ditumpuk biji tembaga, dikasih spray yang berisi larutan, misalnya H2SO4, kemudian ditampung di daerah sini. Ini proses pembangunannya biasanya miring, sehingga dia mengalir secara gravitasi. Ya tantangannya kalau hujan ya, jadi heat bleaching ini tidak cocok di daerah yang sering hujan ya, karena kalau hujan, maka ini jadi susah untuk dikontrol ya. Apalagi misalnya ini biji emas, tiba-tiba hujan, maka hujannya membawa larutan-larutan tadi yang mungkin sudah mengandung emas ya. Atau selain membawa larutan yang mengandung emas, itu membawa racun ya. Jadi cyanida tadi tersebar ke mana-mana ya. Biasanya ada mekanisme antisipasi kalau hujan, mungkin larutan ini nggak langsung masuk ke sini, tapi ada penampungan lain ya. Bisa dibuat penampungan di daerah sini ya. Penampungan pada saat musim hujan. Juga tadi saya jelaskan prosesnya lama, 2 bulanan sekali panen, bahkan bisa 3 bulan dan seterusnya. Jadi setelah proses, ini setelah diputar berulang kali sirkulasi dipindahkan ke sini, kemudian dimasukkan ke dalam proses ini. Di sini kita tambahkan larutan organik. Sampai saat ini kita masih mengimpor dari Australia. Biasanya kita beli di perusahaan yang namanya BASF. Dan silakan cek sendiri. Ya, ke depan kita bisa menciptakan larutan sendiri yang bikin paten sendiri, atau mungkin menggunakan senyawa-senyawa alam ya. Kita kaya akan senyawa organik. Ya. Jadi dari sini ditransfer ke sini, lalu diaduk ya. Diaduk. CU yang ada di larutan akan pindah di dalam fase organik ya. Lalu yang fase organik ditransfer ke tangki kedua. Ini tangki ekstraksi, ini adalah tangki stripping ya. Nah, ditransfer ke sini, lalu juga ditambahkan larutan yang lebih cool ya. Kalau lihat warnanya ini warna biru pekat, ini warna biru muda. Ini berarti kalau menggunakan H2SO4, berarti H2SO4-nya konsentrasinya lebih tinggi dibanding yang ini ya. Akibatnya ini setelah diaduk, CU dari fase organik akan kembali pindah ke fase aqueous ya, atau liquid ya. Jadi pindah kembali ke sini. Lalu ini ditransport, dilakukan proses elektrolisa, dan ini adalah copper cathode ya. Kalau ini menjadi copper wire atau tembaga untuk kabel ya. Lalu yang ini larutan organik yang sudah tidak mengandung atau hanya mengandung sedikit tembaga dibalikkan lagi ke sini, balik ke sini, sehingga prosesnya sirkulasi ya. Ya tentu di sini tembaganya kadang-kadang perlu di electro refining ya, karena kadarnya mungkin masih kurang ya. Walaupun mungkin sudah dapat kadar 99,98,
itu masih belum cukup kalau untuk tujuan misal penggunaan kabel ya, kabel tertentu, karena kehadiran arsen di dalam tembaga itu bisa menghambat konduktivitasnya ya. Jadi Cu kita sudah dapatkan 99,98%, tapi ini belum cukup ya, harus dapat 99,99%. Dan juga ada logam-logam pengotor misalnya arsen dibatasi pada beberapa ppm, lalu sinyal-sinyal lain, karena kalau tidak konduktivitasnya bisa turun ya. Jadi listrik yang ditransfer sekian energinya, tapi banyak terbuang karena ada material-material tadi. Peralatan solvent ekstraksi ada mix sorter, jadi pencampur pengendap. Pencampuran secara intensif untuk meningkatkan kinetika reaksi. Jadi kalau misalnya tidak ada mixernya, tentu maka reaksinya lambat ya. Hanya yang bersentuhan saja yang terjadi reaksi. Kemudian ya seringkali butuh ruangan yang lebih besar untuk peralatan ini. Umumnya di industri dilakukan dalam multi tahap atau multi stage dan aliran fluida secara counter current. Jadi counter current itu artinya berlawanan. Kurang lebih ini yang terjadi, ini ada mixer di sini, diaduk, lalu dipindahkan ke sini ya. Nanti ditenangkan, didiamkan, supaya menjadi dua fasa ya. Lalu kriteria untuk solvent ekstraksi ya, kita percepat, waktunya sudah habis. Yang pertama ketersediaan dan harga ya. Jadi untuk tadi saya jelaskan biasanya dipakai Sianex, kita beli langsung dari Australia. Sianex juga banyak tipenya, misalnya Sianex 737 atau berapa ya. Ini beli di Australia, jadi perlu diperhatikan masalah ketersediaan dan harga ya. Lalu masalah selektivitas. Misal kita ingin ambil tembaga, tapi ternyata dia juga mengambil besi, itu namanya tidak selektif. Kemudian kemudahan membentuk kompleks metal organik. Kemudian kemudahan pemisahan dari fasa aqueous sudah proses ekstraksi. Kemudian kemudahan recovery logam dari fasa organik. Kemudian kemudahan ekstraktor untuk di recycle ya. Jadi adalah pilihan-pilihan yang atau panduan yang dipakai untuk memilih daripada solvent extraction agent ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu. Ini Anda bisa baca sendiri dan kita lanjutkan ke depan. Ini cari jadwal pengganti ya. Soalnya kelas ini terlewat satu pertemuan. Kalau Anda juga baca dulu materi tentang ini, diagram rectangle tile. Oke, sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan?